Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya baru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pemirsa bersama Fatwa TV dengan live interaktifnya dari salah satu yang mengawali di awal pekan. Ini adalah live interaktif kedua di awal pekan. Setelah tadi alhamdulillah saudara kita Akhi Syihab ya sudah membawakan live interaktif bersama Al-Ustaz Muhammad Arifin Badri dengan live bekal muslim, dan sekarang kita masuk di live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, dan alhamdulillah beliau juga sudah bersama kita di sini untuk menjawab pertanyaan atau kesulitan dari penelpon atau dari website yang masuk, sehingga nanti semoga Allah tolong menjadi lebih mudah. Nah begitu ya, tergantung dari kita semua mau melaksanakan atau tidaknya. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV jika ingin bertanya bersama Al-Ustaz ke nomor telepon 0212123233. Kecepatan ya. 02132333. Itu dia. Nah satu lagi nomor telepon WhatsApp 0821 7000 6087. Itu ya, nomor telepon WhatsApp, dan insya Allah lebih simpel, lebih murah, dan cepat biasanya, lebih mudah tersambungnya. Dan namun kami minta agar supaya sinyalnya bagus, dicari posisi handphone atau penelponnya di ruang yang ada titik sinyalnya kuat. Begitu ya, dipilih, di save dulu nomor kami, kemudian telepon. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, coba kita sekarang sapa Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Pongki. Masya Allah. Untuk pakai baju hitam, Masya Allah, ganteng, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Dari dulu anak ganteng. Oh iya sih. Tabarakallah. Dari dulu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kata Abahana dulu gitu. Oh kata jelas, Abah pasti anaknya ya cakep. Barakallahu fiik. Iya Ustaz, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu datang ke Fatwa TV untuk ditanyakan untuk beberapa masalah tentang fikih praktis ilmu waris, dan begitu ya. Ustaz, apakah antum berkenan untuk memberikan kami ini wejangan? Wejangan. Wedangan. Mau kalau gitu. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, saudaraku sekalian, Allah telah menjadikan harta, keluarga ini semua fitnah buat kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa makna fitnah di sini? Para ulama mengatakan ikhtibar wabtila. Ya, ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Ujian amal saleh kita. Apakah harta dan keluarga ini, apakah harta kita akan kita jadikan kendaraan menuju surga Allah, menuju rahmat Allah? Apakah keluarga kita semua kita ajak untuk naiki kendaraan itu? Ya, harta kita jadi kendaraan, keluarga kita dan keluarga jadi penumpang di situ. Yang mengemudikan adalah keimanan. Kemana perginya? Dan apa yang dilewati? Yang dilewati adalah as-sirat mustaqim. Jalan yang lurus. Cepat sampai tujuan. Mudah. Cepat menuju rahmat Allah dan surga. Tapi seringkali dan yang banyak ternyata fenomenanya harta ini, dia kendaraan, dia yang jadi sopir,
Dia yang menentukan semua, policy di tangan dia, harta semua. Sehingga yang bicara pada akhirnya adalah bukan iman dan syariat Allah, bukan wahyu. Tapi yang bicara adalah kepentingan dunia. Saat itu Rasulullah SAW katakan, ad-dunya mal'unah, mal'unah, mal'unah. Dunia akhirnya jadi terlaknat, terlaknat, terlaknat. Kenapa? Karena alhaakumut takatsur. Jadi dunia ini akhirnya memalingkan kita. Akhirnya jalannya harusnya lurus. Maka jalannya itu jadi belok kanan, belok kiri, kemana-mana. Hawa nafsu. Jauhlah akhirnya dia dari syariat Allah. Jauh dari perintah. Jauh dari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah iman dan amal soleh inilah yang harus mengarahkan kita, mengendalikan kita, menuntun kita kemana? Ke kehidupan yang bahagia dan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tidak memberikan fitnah kepada kita, pada agama kita terutama. Ya, semoga Allah memberikan fitnah cobaan-cobaan kita di dunia dan menjauhkan dari diri kita semua fitnah-fitnah yang menyesatkan kita semua. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Seperti itu Ustaz nasihatnya, dan semoga pemirsa bisa sedikit singkat padat, semoga kita bisa paham dan bisa merenungi nasihat dari Ustaz ya. Dan ini sudah masuk lagi telepon dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan disampaikan pertanyaannya Pak Saleh Haji. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Pak Saleh. Jadi ada suami istri. Iya. Istri mempunyai anak tiri 2, Istri memiliki laki-laki anak dan tiri perempuan. Berarti suaminya Artinya bawaan dari suaminya. Oke, yang meninggal siapa ini Pak sebelumnya? Kemudian Mohon maaf Pak Saleh. istri Pak Saleh, itu, Pak istri Saleh. yang meninggal itu. Oh, istrinya. Oke. Terus. Halo, terus. ya. Iya, terus Pak. Lanjut diulang, boleh ulang sedikit. Iya. Ya. Anak laki dan Ya. perempuan. Istri yang meninggal itu tidak punya anak dengan suaminya, tapi Oke. punya anak tiri 2, 1 laki 1 perempuan yang dari suaminya. Oke. Nah, Terus? istri yang meninggal itu tidak punya bapak ibu, tapi punya saudara punya kakak adik. Oke. Kakaknya itu yang laki 1 orang, kemudian yang perempuan 4 orang. Oke. Nah, jadi kalau istri itu meninggal, nah pembagian warisnya seperti apa Ustadz? Maaf Pak, boleh Untuk nanya suaminya sebentar. berapa, untuk anak tirinya yang laki perempuan berapa? Sebentar Pak Kemudian, Saleh. saudara-saudaranya Pak Saleh. yang laki perempuan tuh berapa? Pak Saleh, sebentar. Ustadz mau bertanya sebentar Saya ya. mau nanya Pak Saleh. Sebentar Pak Saleh. Ya, Ya, jadi ini yang meninggal seorang perempuan. perempuan ya. Oke. Si perempuan ini punya suami Pak Saleh. Iya, punya suami. Oh. Suami kedua itu Ya, punya suami. Oke. Terus mm, si perempuan ini punya anak enggak dari tidak punya anak. suami Tidak yang punya. pertama, dari suami pertama? Yang pertama tidak punya anak, sama yang kedua juga tidak punya anak. Oh, Oke. Terus suami masih hidup ya? Ya, suaminya masih hidup. Orang tua sudah enggak ada. Orang tua tidak ada, ya. Oh, ada 1 saudara kandung laki, 4 saudara kandung perempuan. Ya, Oke, ya terima ya, kasih. betul. Terima kasih Pak Saleh. Terima kasih Pak Saleh sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab Ustaz Nizar. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Terima kasih atas teleponnya dari Pak Saleh di Bengkulu.
Ya luar biasa semangatnya teleponnya, Iya. takut keputus beliau ini, masya Allah. Iya, Jadi suaranya kasusnya itu demikian, ada seorang perempuan wafat, ya dia memiliki suami, kemudian tidak punya anak, kemudian 1 saudara kandung laki, 4 saudara kandung perempuan. Jadi kalau saya tulis ulang, jatuhnya mungkin seperti ini ya. Sebentar. Jadi ada seorang perempuan wafat, ya, seorang perempuan wafat. Oke, dia meninggalkan suami, kemudian saya tulis aja 2 anak tiri. Nah, ya 2 anak tiri, 1 saudara kandung laki, kemudian 4 saudara kandung perempuan. Nah, sip. Ya, ini yang kita hitung nih sekarang. Nah, ini yang kita hitung sekarang nih. Kita hitung seorang perempuan wafat, ya, ini wafat. Suami ahli waris, ya, ini ahli waris, ini suami. 2 anak tiri, apakah ahli waris? Bukan. Ya, karena anaknya orang, anaknya orang lain ya. Iya. Nih. Kemudian saudara kandung laki, iya. Saudara kandung perempuan, iya, dia ahli waris. Ya kan? Oke, sekarang kita hitung berapa bagiannya ini. Suami dia karena nggak punya anak, jadi suami mendapatkan setengah. Sisanya setengahnya diambil oleh saudara kandungnya ini. Ya, laki 1 berarti laki itu dapat 2 bagian. Ya, 1. Perempuan masing-masing dapat 1, ya kan? Masing-masing 1. Jadi totalnya berapa? 5. Totalnya 6. Jadi sisanya ini dibagi, Yang setengah itu. yang setengahnya dibagi 6. Nah, udah gitu aja pembagiannya Insya Allah, Pak gitu ya. Saleh di Bengkulu. Barakallahu Baik, fiik. barakallah. Jadi suami dapat setengah, sisa yang setengahnya dibagi ke saudara laki dan saudara perempuan. Yang laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian, itu dibagi 6, 2 bagian laki, 4, 1 per 1 untuk yang saudara perempuan. Begitu Pak Saleh Haji ya. Semoga bisa paham ya Pak ya, disampaikan kepada yang bersangkutan. Begitu insya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Abdullah di Kabupaten Deli Serdang, begini bunyinya. Dari Deli Serdang kita tunda dulu ya. Ini ada telepon masuk. Telepon masuk dari siapa? Dari Bapak Sukidi di Magetan. Ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo. Belum terdengar suaranya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya Ustaz. Ada pertanyaan bisa Ustaz? Belum terdengar teman-teman. Yang pertama, seorang ibu Halo. Sebentar Pak Sukidi. Sebentar. meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan suami. Nggak masuk suaranya, nggak kedengaran. Coba cek lagi. Atau diulang telepon. Coba, halo. Tes. Ya. Halo. Ya. Kedua Ustaz. Sebentar. Yang pertama belum Pak. Seorang ibu Pak Sukidi. meninggal dunia. Pak Sukidi. Diulang dari yang pertama. Tadi suara Bapak hilang, belum terdengar. Dari awal sahabat, dari salam. Silakan salam dulu Ustadznya. Dari awal Ustadz ya. Dari Pak ya. Ulangi Ustaz, saya ulangi Ustaz. Iya, boleh ulang. Monggo Pak. Ulangi ya, oke. Ya. Seorang ibu meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan suami. Suami. Ya. Terus Pak. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, seorang ibu meninggal dunia, meninggalkan 3 orang perempuan. Ini lain lagi nih Pak Sukidi. Terus sama suami. Lain lagi nih. Ini beda keluarga ya Pak ya? Beda keluarga ya ini ya? Ya. Terus 3 anak perempuan. Ya. Dan suami. Yang kedua Pak Sukidi. Dan suami. Yang kedua
meninggalkan suami dan 3 anak perempuan. Punya saudara kandung nggak, Pak? Punya saudara kandung nggak, Pak Sukidi? Ya, betul, Ustaz. Ya. Yang nomor 2, pertanyaan yang kedua, itu ibu ini punya saudara kandung tidak? Ya. Pak Sukidi. Ya. Pak Sukidi. Televisinya mohon volumenya dikecilkan, Pak Sukidi. Iya. Televisinya atau untuk mendengarkan acara kami dikecilkan volumenya. Jadi bicara dengan Ustadz pakai telepon. Ya. Pak Sukidi, pertanyaan yang kedua. Ibu meninggalkan suami, 3 anak perempuan. Punya saudara kandung tidak, Pak Sukidi? Saudara kandungnya sudah meninggal juga, Ustaz. Semuanya? Ya. Semuanya tak tersisa, Pak Sukidi? Ya. Saudara kandungnya meninggal semuanya? Ya, betul. Oke. Bapak ibunya masih ada, orang tuanya? Sudah meninggal juga. Oke. Dia punya saudara kandung laki-laki, Pak Sukidi? Yang sudah meninggal itu? Punya. Yang sudah meninggal itu ada nggak? Punya. Jadi saudara kandung yang wafat itu Ada, Pak Sukidi, dengerin saya dulu, jangan ngomong. Punya. Dengerin dulu. Dengerin dulu, Pak Sukidi, dengerin dulu. Ini ibu ini, ibu ini yang punya 3 anak perempuan. Apakah pernah punya saudara kandung laki-laki yang sudah meninggal? Tidak punya. Jadi saudaranya perempuan semuanya, Pak Sukidi. Ya. Oke, dua-duanya ini Pak Sukidi begitu. Yang pertama tadi 2 orang anak laki-laki yang ditinggal sama suami. Terus yang kedua, suami. Yang kedua, seorang ibu punya anak 3 perempuan semua, seorang suami. yang ini ibu yang ini nggak punya saudara kandung. Halo? Tidak punya, Ustaz. Nggak punya. Baik. Terus yang sudah meninggal, saudaranya yang meninggal ada yang laki-laki? Ya, betul. Tidak ada yang laki-laki, dua-duanya perempuan dan sudah meninggal semua gitu. Ya, dua-duanya perempuan ya. Oke, Pak Sukidi, pertanyaan saya yang terakhir. Ibu ini yang kedua ini, Pak Sukidi lihat di layar televisi aja, tapi volumenya jangan digedein. Ya. Jangan digedein volumenya. Nah, ini kasus yang pertama, Pak Sukidi ya. Nih, ibu yang kedua nih, kasus yang kedua, yang saya lingkarin kedua yang nih. Pertama, Oke. Itu 2 anak laki-laki dan suami yang ditinggal. Ya, oke, bener kan? Terus yang kedua, ada ibu 3 anak perempuan sama suami. Bener kan? Oke, ibu ini punya paman nggak, Pak Sukidi? Saudara paman? Tentu sudah wafat. Saya nggak nanya, pasti sudah wafat. Tidak punya Ustaz. Paman ini saudara lelaki ayah. Sudah wafat pasti. Ya kan? Ya. Sudah lelaki. Ya. Sudah wafat kan? Punya nggak ini? Ya. Dulu punya nggak? Punya. Nggak punya. Jadi bapaknya nggak punya saudara laki-laki. Bapaknya si ibu. Bapaknya ibu ini loh, Pak. Bapaknya ibu ini enggak dari satu dulu aja tadi silakan Ustaz menjabarkan gimana pembagian warisnya, nanti tinggal yang kedua gitu. Oke, ya. Sebentar ya, Pak. Oke, Pak Sukidi, makasih banyak. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Sukidi yang di mana tadi? Magetan. Mohon maaf Pak Sukidi tadi sebelumnya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya banyak nanya Pak Sukidi. Kenapa? Karena kalau ada ahli waris lain, sedangkan Pak Sukidi tidak menceritakan karena Pak Sukidi belum tahu. Rata-rata kan seperti itu ya. Kita kan tidak tahu siapa ahli warisnya.
Makanya saya berusaha untuk mengurai Pak Sukidi. Ya kan, mengurai. Kalau saya harus menjelaskan semua ahli warisnya, acara ini selesai Pak Sukidi untuk jawab pertanyaan Pak Sukidi doang. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya tadi banyak nanya, karena saya harus mengurai. Jangan sampai ada ahli waris yang memang harusnya dapat warisan, ternyata nggak kita kasih. Gara-gara kita nggak cerita, akhirnya kan zolim kita. Berarti kita menzolimi orang lain. Ya. Oke, kalau kasus yang pertama, nah kasus yang pertama ini clear, selesai, nggak perlu banyak nanya kasus yang pertama ini. Ya, ini si suami dapat 1/4, sisanya 3/4-nya dibagi 2, deh kelar Pak Sukidi, ya kan? Nah ini selesai gini doang Pak. Nah kalau yang kedua ini jadi masalah panjang Pak Sukidi, makanya saya harus nanya panjang, gitu kan? Nah si suami ini dapat 1/4, 3 anak perempuan dapat 2/3. Dan ini kan ada sisanya Pak Sukidi. Sisanya diambil siapa? Bisa jadi di sini ada ponakan laki dari saudara kandung laki. Makanya saya tadi nanya, punya saudara kandung laki tidak? Kalau bukan dia, berarti jatuhnya siapa? Sepupu. Sepupu laki dari saudara kandung ayah. Yang mana yang ada? Ya kan? Kalau nggak ada semuanya, nah nanti hitungannya lain Pak. Ya kan? Hitungannya berbeda Pak Sukidi. Kalau nggak ada ini semua, oh ini nggak punya, ini nggak ada, ya kan? Yang ini nggak ada, nggak punya, yang ini juga tidak ada. Nah sedangkan harta ini ada sisanya, 1/4 sama 2/3, 4 sama 3 berarti kan 12. Ya Mas Ponggi ya. 1/4 dari 12 berapa? 3. 3. 2/3-nya berarti 4, 8. Ya kan? Iya. 8. Berarti kan ada 1 poin sisanya. Kan gitu loh Pak Sugeng, hitungan matematika. Ya kan? Lah kalau nggak ada semua, berarti 1 poinnya ini dikasih ke anak ini. Diambil semua. Berarti apa? Sisanya diambil 3 anak perempuan ini. Ya, semoga Pak Sugidinya paham. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau nggak ada anak laki-laki itu agak harus ditelusuri. Ya, makanya saya telusuri tadi Pak Sugidi, bukan saya cerewet, bukan. Saya takut nanti kalau ada orang lain yang harusnya dapat warisan terus nggak kita kasih, itu kan bahaya. Ya, itu hak. Ya. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Sukidi bisa paham ya Pak ya. Pak Sukidi di Magaretan. Kemudian sekarang masuk pertanyaan dari telepon, datang dari Bapak Ali di Medan. Ya. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan Pak Ali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah saudaraku nih Pak Ali di Medan. Ya silakan Pak Ali. Ya mau tanya ini Ustaz. Iya. Kalau nggak ada masalah di lapangan nggak bertanya ini. Iya. Ini gini Ustaz. Ada kawan. Iya. Istrinya udah meninggal, baru meninggal. Iya. Ada seorang perempuan. Dia menikah lagi. Oke. Nah, jadi dia mempunyai anak laki-laki 2, perempuan 1. Oke. Nah, 2 anak laki, ya. Tidak berapa lama kemudian anaknya tadi ini meminta warisan dari warisan ibunya, katanya yang sudah meninggal itu. Oke. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah telepon. Tafadhol Ustaz. Ini menarik pertanyaan Pak Ali di Medan ini. Jadi ada seorang ibu wafat.
Ya, kemudian si sang ayah ini menikah kembali. Selang berapa lama sang anak dari ibu yang pertama nanya warisan ke bapaknya, minta warisan ibunya. Ya, bagaimana ini statusnya? Jawabannya adalah wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan justru malah bertanya balik gitu ya. Apakah sang ibu yang wafat ini meninggalkan harta? Ya kan? Ini dalam syariat Islam ya. Apakah sang ibu yang wafat ini meninggalkan harta? Jika beliau adalah ibu rumah tangga yang tidak meninggalkan harta, kalau toh meninggalkan harta tidak banyak, beliau hanya meninggalkan mungkin perhiasan, ya, atau uang tabungan pribadi yang nggak banyak karena memang statusnya ibu rumah tangga. Ya. Maka yang disebut ahli waris ya ini saja perhiasan yang beliau tinggal sama uang tunai yang menjadi tabungan beliau pribadi. Oke, ini warisannya. Tapi kalau beliau ini punya warisan, ibu ini mungkin dagang juga, ya, pengusaha juga, pedagang juga. Atau mungkin ibu ini punya warisan dari orang tuanya sebelumnya. Iya. Ya. Maka anak-anaknya ini memang berhak untuk meminta dan menuntut warisan itu. Ya. Jadi baik sedikit, yang pertama tadi kemungkinannya ibu rumah tangga ya perhiasan sama tabungan dikit. Ya anaknya berhak nuntut walaupun dikit. Atau ibunya pedagang, pengusaha atau memang dapat warisan dari orang tuanya dulu. Ya anaknya berhak untuk menuntut itu. Dan sang suami yang sekarang ini tidak boleh menutup-nutupi atau menahan harta yang memang bukan milik dia. Oke. Adapun yang berkembang bahwa lo kan ibu saya kan menikah dengan ayah saya ini sejak ayah saya masih istilahnya masih biasalah ekonominya. Ketika ibu saya wafat, ekonomi ayah saya sudah cukup, sudah bagus. Berarti kan harta yang dimiliki oleh ayah saya ini harta bersama. Berarti ketika ibu wafat, ibu berhak dong untuk mendapatkan gonogini. Nah, kita tidak berdebat di situ. Bukan area, bukan ranah kita untuk melakukan itu. Karena apa? Karena kita tidak bukan dalam rangka membahas waris dalam kompilasi hukum Islam, tidak. Itu kan kompilasi hukum Islam. Tapi kalau di dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran, di dalam hadits Rasulullah SAW, penjelasan para ulama, para sahabat, para tabi'in, para ulama kita, tidak ada istilah itu dalam syariat Islam. Yang ada di dalam syariat Islam adalah kepemilikan harta. Apakah ibumu punya harta? Oh, yang tadi seperti yang saya jelaskan, kemungkinan pertama dan kedua. Jika itu terjadi, ya Anda berhak mendapatkan harta warisan itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya apanya yang mau dibagi? Karena memang sudah tidak ada harta warisan yang ditinggalkan. Barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz ya. Jadi dilihat lagi apakah sang istri memiliki harta atau tidak. Begitu ya Pak ya. Dan ini masuk lagi telepon dari Ibu Lilis di Tangerang. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Lilis silakan disampaikan pertanyaannya. Nah, Ustadz Afwan mau bertanya Ustadz. Ya silakan Ibu Lilis. Terkait dengan ini Ustadz ya. Bapak Ana udah mungkin 30 tahunan meninggal. Nah, ibu baru kemarin di tahun 2022. Yeah. Nah, intinya itu rumah yang sekarang peninggalan orang tua itu kan ditempatin sama adik Ana. Karena memang pada saat itu adik Ana belum mampu untuk kontrak lah gitu kan. Nah, perjanjian kemarin itu dia minta jeda waktu untuk berbagi waris selama 3 tahun ketika anaknya lulus sekolah karena anaknya dekat situ gitu kan. Nah ini
kami sudah menunggu 3 tahun, tetapi dia minta berubah lagi. Mintanya katanya rumah itu saya mau beli, tapi mau pinjam dulu ke bank dengan menggadaikan sertifikat segala macam lah. Tapi terutama anak kan menolak karena otomatis kan anak akan terkait dengan bank tersebut. Ya, Nah, jadi agak keras lah Ustadz ya. ya. Jadi anak mau menghadirkan Ustadz mungkin dari pihak anak juga dia pasti nggak percaya gitu kan terkait dengan bagaimana harusnya. Nah, ada nggak Ustadz untuk bisa untuk menjelaskan terutama ke adik anak, keluarga semua, untuk menjelaskan hal ini tuh anak harus koordinasi dengan siapa atau manggil siapa begitu Ustadz? Ya Ibu, saya coba untuk menjelaskan di sini. Nanti jawaban saya insya Allah akan dikirim ke Ibu. Nah, Ya, nanti jawabannya alhamdulillah. akan dikirim ke Ibu oleh pihak admin. Ya Mas Pongki ya? Insya Allah. Insya Allah dikirim Alhamdulillah. ke Ibu. Ya, Ustadz, syukron. ya terima kasih Ibu. Jazakallah khairan Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada Ibu Lili yang menyampaikan masalah di keluarganya. Bagaimana solusinya? Pertama, yang harus kita sadari, Ibu Lili dan para keluarga Ibu Lilis. semua. Ibu Lilis, mohon maaf. Ibu Lilis dengan keluarganya semuanya. Yang pertama, bahwa harta warisan ini adalah harta milik ahli waris semua. Jadi siapa yang berhak atas harta warisan ini? Yang berhak adalah semua para ahli waris. Ya, semua ahli waris berhak memiliki harta itu. Ya, berarti apa? Berarti tidak boleh salah satu dari harta ahli waris itu yang mengendalikan. Karena semua memiliki. Dan kepemilikan mereka yang kedua, porsinya memiliki mereka itu dengan pemilikan semua yang sama. Tentu dengan perhitungan yang berbeda. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Artinya kepemilikan mereka, hak atas kepemilikan itu sama. Berarti tidak boleh salah satu dari mereka itu mengendalikan, ingin mengatur, tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, semua berdasarkan apa? Kesepakatan. Ya, kesepakatan. Contoh, pertama tadi ketika orang tuanya meninggal, ibunya, minta waktu 3 tahun. Biar anaknya lulus sekolah karena sekolahnya dekat biar nggak repot. Lalu para ahli waris semuanya setuju. Nah, kesepakatan ahli waris ini jadi boleh akhirnya. Si fulan ini atau adiknya ini menempati, silahkan Anda menempati karena atas dasar apa? Bukan karena keinginan Anda, tapi karena semua ahli waris itu sepakat. Jadi patokannya adalah kesepakatan ahli waris, bukan keinginan Anda. Karena itu tadi yang pertama, karena harta warisan ini milik bersama dan semua memiliki hak di rumah itu. Sehingga yang dicari adalah kesepakatan. Nah, lalu ketika muncul keinginan yang kedua, yaitu ingin memiliki, tentu orang yang memiliki kan harus punya uang. Ya kan? Ingin beli, sahkah? Ya boleh, silakan. Lebih bagus kalau saudaranya sendiri yang membeli gitu kan. Silakan, saudaranya sendiri yang membeli, ya lebih bagus lah daripada orang lain, nggak apa-apa. Tapi masalahnya apakah ada uang? Oh nggak ada. Nah terus gimana caranya Anda mau beli? Oh saya mau ngajuin ke bank. Oke, 1 berarti itu riba. Anda melakukan dosa besar nanti. Yang kedua, apa jaminannya? Kalau bank mesti ada jaminannya. Oh jaminannya sertifikat rumah ini yang bakal dihuni. Sekarang nanti di kemudian hari, kalau Anda nggak bisa membayar gimana? Kalau Anda di kemudian hari nggak bisa bayar, berarti rumah ini disita. Ya kan? Rumah ini disita. Terus apa yang terjadi dengan ahli waris? Anda marah lagi, terjadi konflik besar dengan keluarga Anda nantinya.
Ya kan? Terjadi konflik besar nanti di sana. Jadi madharat yang luar biasa. Jadi malah terjadi keburukan pada diri Anda sendiri. Uang Anda hilang, rumahnya hilang, ahli warisnya. Ya ahli waris sudah terima duit, kan udah dibayari sama bank. Kalau disetujui sama bank. Ya kan? Kalau disetujui. Ini. Nah, ketika Anda saya mau ngajuin ke bank, lo berarti kan Anda punya duit kalau ngajuin ke bank. Karena kan harus DP 30% aturan bank. Lo daripada Anda melakukan riba, lebih baik Anda sewa dong, uangnya dipakai untuk sewa. Jadi gimana Ibu kesimpulannya? Ketika Anda ingin membeli, terus Anda nggak punya uang, kemudian Anda mau masuk dalam dunia riba, berarti Anda nggak ada uang. Berarti ahli waris nggak setuju sama Anda. Karena alasan-alasan ini, maka Anda tidak boleh memaksa kepada ahli waris semua. Karena rumah ini bukan milik Anda. Kan gitu kan? Rumah bukan milik Anda. Tapi milik bersama, milik semua ahli waris. Ketika ahli waris tidak setuju, ya Anda tidak boleh memaksakan diri untuk itu, sehingga harus ngotot-ngotot mengorbankan yang lain. Maka akibatnya apa Ibu? Mohon maaf, akibatnya menzalimi ahli waris yang lain yang ingin mendapatkan haknya. Terus apa? Ya sudah, jual rumah ini. Kalau memang tak mampu Anda jual. Kemudian hasil penjualan Anda dapat uang. Dengan uang itu Anda bisa membeli tanah, Anda bisa membeli rumah di tempat yang lain, Anda bisa kontrak rumah, punya modal untuk usaha dan sebagainya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Yang sudah disampaikan Ustadz Nizar, dan insya Allah nanti kami sampaikan rekaman suara atau video Ustadz Nizar tadi agar bisa disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan ini sudah ada lagi penelpon baru dari Bapak Rifai di Bekasi. Ya, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan Pak Rifai pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Rifai, silakan. Pertanyaannya simpel Ustaz. Ya. Jawaban yang susah. Jawabannya repot. Silakan. Bagaimana hukumnya menerima Bapak Rifai, volume untuk mendengarkan acara kami dikecilkan, misalnya TV atau apa dikecilkan dulu. Jadi suara Bapak berbicara dengan Ustadz lewat telepon aja, gitu ya? Bisa ya? Ya. Silakan. Mana hukumnya menerima harta waris yang tidak dibagi sesuai dengan hukum syariat Islam, Ustaz? Jadi kasusnya keluarga besar Bapak Ane ini sudah membagi harta waris, namun berdasarkan adat yang berlaku di tempat tersebut, Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya bagi kita yang sudah memahami hukum waris, apakah boleh menerima atau lebih baik meninggalkannya, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz, atas jawabannya. Ya, barakallahu fiik Pak Rifai atas teleponnya dari Bekasi. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Boleh nggak kita menerima uang dari warisan yang perhitungannya tidak sesuai dengan syariat Islam? Selama yang melakukan itu bukan Anda kan menerima dibagi. Jawabannya apa? Ya boleh, tidak ada masalah Pak Rifai. Terima, karena yang membagi tidak sesuai dengan syariat Islam kan orang lain. Jadi yang menanggung kesalahan dosa ya mereka. Cuman pertama ya Anda nasihati dulu Pak, dalam waris ini namanya warisan. Warisan ini ada aturan di dalam syariat sendiri. Bahkan Al-Quran yang telah membaginya. Anda sampaikan nasihat-nasihat itu. Semoga nasihat Anda menjadi pintu hidayah, pintu kebaikan buat mereka semuanya. Tapi kalau Anda sudah memberikan nasihat tapi tetap saja mereka tidak mau, ya sudah, Anda sudah melakukan kewajiban Anda, lalu Anda dibagi, ya Anda terima saja. Memang itu hak Anda. Ya, harusnya mungkin Anda secara pribadi hitung sendiri.
Oh ini warisan gini, hitung sendiri menurut Anda. Barangkali yang Anda terima itu lebih dari hitungan syariat umpamanya. Harusnya Anda menurut hitungan syariat dapat 100 juta umpama. Ternyata Anda dikasih 120 umpamanya. Maka yang 20 kembalikan. Karena yang 20 bukan hak Anda. Sebab menurut perhitungan syariat Anda cuma dapat 100. Ya kan? 20-nya bukan, kembalikan. Oke. Oh ternyata yang Anda terima cuma 60 atau 50 atau malah cuma 40 30 umpamanya, jauh dari ketentuannya dan biasanya begitu. Terus gimana? Ya sudah terima saja. Karena memang itu hak Anda. Kekurangan dari hak Anda itu kan yang menanggung resiko di hadapan Allah, mereka yang menghitung. Dan juga Anda sudah memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu seperti itu ya. Untuk Bapak Rifai di Bekasi seperti itu, jadi langsung bisa diterima saja, namun diberikan nasihat. Barangkali siapa tahu nanti mendapatkan hidayah melalui nasihat Bapak Rifai kepada keluarganya. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari, apakah ada telepon teman-teman? Coba kita cek. Baik, tidak ada. Sekarang kita bacakan pertanyaan dari yang sempat tertunda tadi dari Abdullah. Di Deli Serdang begini bunyinya, adik saya meninggal tahun 2022 Ustadz. Sebelum warisan ayah kami meninggal tahun 2017. Lebih dulu dibagi harta warisan ini 1 unit rumah dan 1 kebun yang hasil kebun ini dibagi tiap bulan. Adik saya yang meninggal ini meninggalkan 1 orang istri yang kini menikah lagi dan 1 orang anak perempuan. Pertanyaannya Ustadz, pertama, apakah mantan istri adik saya mendapat bagian dari bagian adik saya bila rumah ayah dijual? Kemudian yang kedua, apakah mantan istri adik saya ini mendapatkan bagian hasil kebun setiap bulan? Jazakallahu. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirim oleh saudara Abdullah di Deli Serdang ya. Jadi saudaranya wafat di tahun 2022, sedangkan ayahnya wafat 2017. Apakah saudaranya yang wafat 2022 dapat warisan? Jawabannya iya. Dari mana? Dari pembagian hasil kebun setiap bulannya. Saudara Anda juga dapat jatah waris dari kebun setiap bulannya itu. Lalu jatahnya dia, jatah saudara Anda dibagi lagi kepada ahli warisnya dia. Siapa ahli waris dia? Ahli waris dia adalah istrinya walaupun sudah menikah. Dan 1 putrinya dan saudara kandungnya. Nah, saudaranya dapat lagi. Kenapa? Karena saudara Anda yang wafat ini anaknya cuman perempuan. Cuman 1 perempuan. Sehingga muncul ahli waris yang ketiga. Yaitu siapa? Saudara kandungnya. Ya. Ya kan? Nah, begitu juga kalau terjadi pembagian harta warisan umpama rumahnya laku. Maka adik Anda yang wafat 2022 ini dapat warisan 2 bagian malah. Ya kan? Seperti haknya kebun 2 bagian. Lalu haknya dia yang 2 bagian dibagi ke ahli warisnya dia. Ahli waris dia siapa? Istrinya, 1 anak perempuan dan saudara-saudara kandungnya. Barakallahu fiikum. Barakallahu seperti itu ya. Jadi Pak Abdullah semoga bisa paham ya Pak ya. Terima kasih sudah telayangkan pertanyaan ke Fatwa TV. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Padang, Sumatera Barat. Titipan dari Umu Yodi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mau titip pertanyaan soal harta gono gini. 15 tahun yang lalu saya sama kakak beli rumah seharga 90 juta untuk ditempati ibu. Dari saya 45 juta, kakak ipar saya 40 juta, kemudian dari ibu saya 5 juta. Setelah ibu saya meninggal, rumah itu milik siapa ya Ustadz? Hak atau ini milik hak waris, tanda tanya. Tapi ada uang kakak ipar saya di sana. Kalau kakak saya mau mengganti uang saya pada saat itu senilai 45 juta dan 5 juta uang ibu saya, dan saya ridho, apakah diperbolehkan? Tanda tanya. Atau harus bagaimana ya Ustadz ya? Mengingat ada 1 saudara yang juga tidak mampu. Dan di rumah itu walaupun sedikit nominalnya tetap ada uang ibu saya.
Lantas menurut Aratul Allah bagaimana ya Ustadz? Jazakallah khairan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan tadi. Jadi dulu beli rumah senilai 90 juta. Oke. Nah, patungan ini 90 juta, 40 juta dari ipar. Ya, kemudian 45 dari anak. Nah, yang 5 juta dari ibu. Ya kan? Lalu sang ibu ini wafat. Ya. Sang ibu ini wafat. Yang mana yang warisan? Yang warisan ya yang ini, yang 5 juta ini. Nah, tapi tentu bukan 5 jutanya, karena mungkin 90 juta ini sekarang nilainya sudah beda. Mungkin sekarang nilainya sudah 500 juta umpamanya. Ya kan? Terus apakah tetap dinilai 4 juta? Ya tidak. Anda presentasiin 5 juta ini jatuhnya berapa persen. Sebagaimana 45 juta berapa persen. Kan gitu kan. 45 juta kan berarti 50%. 40 juta berarti berapa persen? 45. Ya kan? Ya. 40 sekitar itulah ini ya. Berarti kan yang ini 5% umpamanya. Ini Anda hitung aja lagi dengan detail kan gitu kan ya. Saya cuma cepet-cepetan. Ya 5%. Berarti yang jadi warisan berapa? 5%. Ya kan? Andai laku sekarang 500 juta. Yang jadi warisan berapa? Ya 5% dari 500 juta. Jadi berapa itu? 50 juta. 25 juta dong. Jadi berapa? 25 juta. Iya, 25 juta. Ya kan? Ya 25 juta ini yang jadi uang warisnya. Sisanya ya dibagi-bagi kepada pemilik uang itu. Ya kan? 40% milik iparnya, 50% milik anak perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, begitu ya. Barakallahu fikum. Seperti itu insyaallah, semoga bisa dipahami ya Bapak ya. Kemudian pertanyaan ini berikutnya datang Ustaz dari Suharto binti Sudarno. Suharti binti Sudarno di Riau, Kabupaten Natuna. Begini, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum pembagian warisan yang belum dilaksanakan? Tanda tanya. Kedua, bagaimana pembagian warisan dengan rincian yang ditinggalkan? Pertama, 1 istri. Kedua, 3 anak laki-laki. Terus 1 anak perempuan. Pertama istri, kedua 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sebagian aset istri yang membeli, dan sebagian aset dihadiahkan atas nama istri. Kemudian istri takut dihisap berat pembelian aset berikutnya dari rezeki istri yang dihadiahkan atas nama suami. Bagaimana ya warisnya Ustadz? Lantas yang ketiga, apakah istri atas persetujuan anak-anak ingin mewakafkan aset untuk rahimahullah? Oh, bagaimana ini? Apakah diizinkan untuk mewakafkan aset atas persetujuan anak? Mohon petunjuknya. Syukron jazakallahu khairan. Begitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari mana tadi? Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau, Natuna. Masya Allah. Seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya. Apa itu aset umpama? Kalau kasus ini kan kayaknya aset ya. Nah, apakah sertifikat atau dokumen-dokumen itu sudah diatasnamakan istrinya? Kalau dokumen-dokumennya sudah diatasnamakan istrinya, berarti sejak saat itu ya, berarti ya aset-aset ini milik istri, bukan warisan. Ya, dia milik istri, sudah bukan warisan lagi. Karena istrinya kan masih ada. Nah, yang warisan yang mana? Aset yang masih atas nama pribadi. Atas nama ayahnya. Ya, aset yang atas nama ayah, rekening-rekeningnya umpamanya, dan barang-barang lain yang memang masih milik sang ayah. Nah, ini yang jadi warisan. Adapun yang sudah diatasnamakan istri, aset-aset yang sudah diatasnamakan istri, maka itu menjadi milik istri dan bukan ahli waris, bukan warisan.
Jadi yang dibagi yang mana? Yang menjadi milik sang ayah. Ya, yang milik ayah tadi. Ya, itu yang dibagi kepada istri, 1 anak tadi itu perempuan dan 3 anak laki-laki. Hitungnya gimana? Istrinya dapat 1/8, nanti sisanya buat anak-anaknya. Kan gitu kan? Nah, anak laki-laki ini masing-masing 2. Ini 1, berarti di sini ada 6. Berarti totalnya 7, sisanya dibagi 7. Ya, barakallahu fikum. Baik, barakallah seperti itu. Alhamdulillah Ustaz. Atas jawaban antum kepada yang bertanya tadi, Suharti binti. Nah, kemudian dari pertanyaan tersebut dan jawaban antum menutup acara kita di sore hari ini. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberkahi atas ilmu yang dititipkan kepada antum dan menjadi solusi buat semua penelpon dan penanya pada hari ini. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV, nantikan nanti insya Allah ada live interaktif 1 kali lagi untuk malam ini, yaitu live interaktif konsultasi Islam nanti malam bersama Al Ustadz Musyafaat dari ini Hafizahullah Ta'ala pada jam 8 malam begitu ya. Dan jangan lupa kami mengajak antum semua untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV seperti nomor rekening yang tertera di layar berikut. Barakallahu fikum. Kami tunggu kabar baiknya. Dan acara ini sudah rampung. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama